Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersama saya yang tidak asing lagi dan bukan tamu ya, bukan tamu, Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Insyaallah kita akan bincang-bincang, mudah-mudahan akan menjadi sarana dakwah yang baik. Amin, Ya, amin. kedepannya insyaallah kami bisa baca kitab bersama, Insyaallah. ya, bisa menghatamkan kitab bersama atau Amin, ambil insyaallah. fawaid dari kitab-kitab kalimat-kalimat ulama terdahulu, insyaallah. Nah, pada kesempatan ini Habib Muhammad sambil meresmikan ruangan baru ini, Iya. beliau akan ngobrol bersama saya. Insyaallah kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Amin insyaallah. Amin, alhamdulillah. Gimana Habib kabarnya, sehat? Sehat walafiat, alhamdulillah Habib. Alhamdulillah. Ini tambah sehat karena masuk ruangan ini. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi satu ruangan yang bisa menjadikan sebab hidayah banyak orang, insyaallah. Amin. Terutama buat kita-kita yang bicara. Amin, ini. amin, insyaallah, insyaallah. Ini Habib kok tambah langsing nih? Apa ini rahasianya nih? Gak ada rahasianya, Habib. Susut banyak ini. Ya, memulai hidup sehat. Memulai hidup sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Habib menghadapi zaman sekarang ini, dakwah di zaman sekarang ini? Ini COVID-19 ini kan banyak memberikan pelajaran, tatanan kehidupan baru yang sebetulnya itu juga tatanan kehidupan orang-orang lama. Lama ya. Seperti cuci tangan, cuci kaki, cuci wajah, cuci muka. Kalau mau masuk rumah, ini kalau orang-orang tua dulu kan ngajarkan sebelum masuk rumah memang suruh cuci tangan. Bersih-bersih wajah. Di depan rumah udah disiapkan tempat kendi atau apa itu ya, padasan ya untuk cuci-cuci. Betul. Sekarang kita praktekkan ya. Sekarang kita praktekkan. Nah, dalam zaman yang seperti ini dengan kehidupan yang modern, baik dalam teknologi maupun cara bergaul dan lain sebagainya, sebetulnya ini enaknya kita pakai metode yang bagaimana ini untuk dakwah di zaman sekarang ini? Ya, sebenarnya kalau metode, kalau pengembangan tentunya kita mengikuti zaman. Tapi kalau metode sebenarnya orang-orang dulu tuh ternyata lebih memahami tentang kemanusiaan dan tentang keagamaan dibanding kita. Masya Allah. Dan ini senada juga dengan yang pernah disampaikan sama Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Allah. Jadi umat generasi akhir itu yang bisa baik ketika ada peneladanan tentunya dalam hal-hal tertentu kepada umat-umat yang ada di generasi awal. Jadi solusi semua permasalahan zaman now Adalah itu sudah ada di permasalahan zaman dulu. zaman ya? dulu, betul sekali. Jadi solusi yang dipakai zaman dulu itu adalah solusi terbaik untuk zaman now. Betul sekali. Itu kalau terjemahan bebasnya ucapan Imam Betul. Malik rahimahullah seperti itu ya. Beb, Seperti ya? itu. Tepat sekali, persis sekali. Alhamdulillah. Nah, ini saya malah mau menggunakan kesempatan ini untuk mengajak Habib Novel bertukar pikiran dan membagikan ilmunya. Masya Terutama kepada saya pribadi dan semua yang menikmati kajian ini, podcast dakwah ini. Jadi Habib, sekarang ini kan kita lihat kehidupan itu kan begitu materialis kan. Jadi orang ini ketika di PHK itu misalkan ya, seakan-akan sudah kehilangan kehidupan. Allah. Jadi sedihnya ketika di PHK sama sedihnya ketika terlambat sholat itu masih lebih sedih ketika di PHK. Nah. Menghadapi keadaannya semacam ini sekarang ini, kira-kira ilmu tasawuf itu relevan nggak untuk diajarkan, untuk dikembangkan kita? Masya Allah. Ilmu tasawuf ya Beb ya. Iya. Tasawuf ini sendiri sebetulnya kata yang diperdebatkan ini. Iya. Ya, kata tasawuf ini Diperdebatkan. Ada yang mengatakan tasawuf tidak ada di zaman Nabi, ada yang mengatakan tasawuf itu bukan bagian dari Islam dan lain sebagainya. Ada yang ngasih nama tazkiyah. Ada yang disebut tazkiyah. Tapi ya. intinya sama. Intinya sama karena nggak mau pakai nama tasawuf. Nggak mau pakai diganti nama tasawufnya ya. tazkiyah. Memang agak repot ya. Nah, tasawuf itu sendiri kan sebetulnya Islam. Islam itu tasawuf. Tasawuf itu Islam, Islam itu Tasawuf. Jadi nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan karena tasawuf artinya adalah mensucikan diri. Ya. Ya, mensucikan diri, mensucikan hati, mensucikan jasmani dari semua kotoran. Ya, dari semua kotoran yang dipandang kotor oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kotor menurut Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena itu kalau kita tanya para sufi, orang-orang yang bertasawuf itu sendiri, apa itu tasawuf? Mereka mengatakan at-tasawuf husnul khuluq. Tasawuf itu adalah berperangai yang baik, berakhlak yang mulia. Itu namanya orang bertasawuf. Ya. Dan kalau kita tanya beliau-beliau rahimahullah, bagaimana bertasawuf? Mereka mengatakan menjalankan syariat, menjalankan syariat dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat, tidak keluar dari Al-Quran, Sunnah dan petunjuk para ulama, tetapi dengan hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Maka tasawuf adalah gabungan daripada Islam, iman, ihsan. Dan itu yang diajarkan Nabi SAW lewat malaikat Jibril yang nanya dalam sekali duduk. Malaikat Jibril nanya mal Islam, mal iman, mal ihsan. Nah, 3 gabungan ini Arkanuddin itulah tasawuf. Masya Allah. Sehingga tidak mungkin tasawuf dipisahkan dari kehidupan beragama umat Islam, tidak mungkin. Hanya saja orang menganggap tasawuf ini seperti kelas eksklusif nih. Milih orang-orang tertentu. Ada golongan sufi, sufi, atau mungkin sufi itu pakaiannya harus model begitu. Kalau pakaiannya seperti itu namanya sufi, orangnya bertasawuf, orangnya namanya sufi. Kalau pakaiannya begitu, itu enggak tasawuf, itu enggak sufi. Cara pandang yang salah terhadap tasawuf itu sendiri. Singkatnya gini, Beb. Jadi tasawuf itu adalah husnul khuluq. Berperangai yang mulia, berakhlak mulia. Karena itu zaman sekarang harus diterapkan dalam kehidupan nih. Tasawuf itu diterapkan dalam kehidupan. Karena kalau kita hanya berislam tanpa beriman, repot. Orang berislam tanpa beriman, sholatnya nggak mungkin khusyuk. Karena dia nggak ada iman. Nggak percaya sama surga, nggak percaya sama neraka. Berislam tapi nggak beriman, munafik dia. Jadi beriman nggak berislam, repot juga. Jadi moral itu dibentuknya melalui tasawuf itu sendiri berarti ya. Betul. Nah, contoh yang nyata begini, dalam mengajak orang nih. Ngajak orang itu kan syariatnya jelas. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi fadzalika adhaful iman. Atau kama qala sallallahu alaihi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaknya dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan merubah biyadih, dengan tidak tangannya, mampu betul. Dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan hatinya. Yang dengan hati itu bagian iman yang paling lemah, itu terjemahan. Ini orang kalau cuman belajar seperti itu, tidak tahu tasawuf, mempelajarinya cuman sekedar hadis dan terjemahan, tapi nggak tahu tasawufnya, karena tasawuf gabungan antara Islam, iman dan ihsan. Dia nggak tahu aspek imannya, dia nggak tahu aspek ihsannya, maka jadinya salah kaprah. Begitu lihat mungkar, dia merasa dia punya tangan, hajar. Na'udzubillah min dzalik. Padahal maksudnya tangan itu dengan kekuasaan itu. Di dalam sebagian. Betul. Redaksi. Kita belajar tangan dalam syariat, itu syariat dulu, Islam. Pandangan Islam bagaimana dengan tangan? Dengan tangan ini penguasa. Penguasa di dalam sebuah pemerintahan. Kalau di dalam rumah adalah orang tua kepada anak. Itu yang punya kuasa dengan tangannya. Suami terhadap istrinya. Bos terhadap karyawan, tentunya dengan aturan-aturan yang berlaku. Tapi yang punya kuasa adalah bosnya, yang boleh mecat dan lain sebagainya dengan tangan. Kalau memang dengan tangan tidak mampu, dengan lisan. Dengan lisan ini ya ranahnya ulama, orang yang punya ilmu. Bukan semua orang yang punya mulut. Betul. Bukan semua orang yang punya lisan. Artinya tidak semua orang boleh merubah kemungkaran dengan lisan, karena bisa jadi kemungkaran lebih besar lagi caranya salah. Karena menilai mungkar pun juga harus pakai ilmu. Betul. Menilai mungkar harus pakai ilmu. Ini kalau nilai mungkar nggak pakai ilmu, bahaya nanti. Yang nggak mungkar dibilang mungkar. Yang mungkar dianggap tidak mungkar. Nggak sembarangan. Kemudian kalau nggak mampu, artinya dia bukan ulama, dia juga bukan penguasa, tidak punya kekuasaan. Maka dengan hati ini apa? Itulah iman yang paling lemah. Prihatin. Ya, dengan hati prihatin. Ikut merasa nggak suka. Kok ada ya kemaksiatan seperti itu? Saya nggak suka. Itu dengan hati, itu yang paling lemah. Nggak punya Jadi ilmu. tidak meridhoi kemungkaran itu. Betul. Tidak meridhoi kemungkaran tersebut.
ini ya baru tataran belum sampai tasawuf. Ya. Ini zahir aja ini. Islam. Ya. Islam. Tasawuf tiga-tiganya. Islam, iman, ihsan. Bagaimana tasawuf menyikapi hadis yang seperti ini? Ya, menyikapi hadis yang seperti ini. Ketika ada kemungkaran, hendaknya kamu rubah dengan tanganmu. Kalau kamu nggak mampu dengan lisanmu, nggak mampu dengan hatimu, maka itu adalah bagian yang paling lemah. Ahli sufi mengatakan justru kalimat yang dengan hati, ad'aful iman, beliau mengartikan bukan bagian paling lemah. Ad'aful iman yang dengan hati justru iman yang paling berlipat-lipat. Jadi ad'af di situ diartikan yang berlipat-lipat. Iman yang paling kuat. Jadi sufi punya pandangan lain. Kalau kamu lihat kemungkaran, kamu rubah dengan tanganmu. Nggak mampu dengan lisanmu. Nggak mampu dengan hatimu. Yang dengan hati itu justru yang paling besar. Yang paling tinggi nih nilainya. Buat sufi. Mungkin ada yang nanya, kok bisa seperti itu? Iya. Ada orang dengan tangan tetapi sombong di dalamnya. Hancur. Jadi yang nasihatin juga hancur juga sama. Jadi dengan kesombongan dia berusaha merubah kemungkaran. Menggunakan kemungkaran untuk merubah kemungkaran. Maka yang timbul adalah kemungkaran dan kemungkaran. Padahal dia nggak ngerti, bisa jadi sombongnya lebih bahaya daripada mungkarnya. Betul. Ini contoh saja ya. Kemudian dengan lisan. Dengan lisan juga sama. Dia nasihatin orang, tapi merasa dia lebih mulia dari orang yang dinasehatin. Maka ini udah kesombongan yang luar biasa. Salah lagi menurut para sufi. Dengan hati bagaimana? Syarat nomor 1 mau merubah kemungkaran adalah hatinya harus mencintai yang dinasehatin. Hatinya harus menyayangi objek yang menjadi sasaran untuk dirubah ini disayangi, dicintai. Hatinya harus meletakkan saya dan dia sama-sama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu antara dia dengan saya mana yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tidak tahu keburukannya dia selain yang tampak di pandangan saya. Sementara saya tahu keburukan saya di pandangan saya jauh lebih banyak, maka hak pasti saya lebih buruk dari dia. Ini sufi. Saya lebih buruk dari dia. Hanya saja sebagai saudara muslim, saya punya tugas nasihatin. Maka disitulah sufi menasihati dengan angkat tangan, doa. Ya Allah, tolong. Ya Allah. Doanya kenceng, jalani doanya. Kemudian kalau dia punya ilmu, dia sampaikan ilmunya. Kalau dia punya kekuasaan, dia akan gunakan kekuasaannya dengan hati yang seperti itu. Jadi pondasi utama seorang sufi, hatinya dulu, baru lisan dan kekuasaan. Betul, seperti itu. Inilah tasawuf. Masya Allah. Ya, inilah tasawuf. Kalau kita kan enggak, kebalik. Ya. Yang penting hajar hatinya dulu. Terakhir ya. Hati belakangan udah. Hatinya terakhir. Sikat dulu, hati belakangan. Ini bertentangan dengan hakikat Islam itu sendiri. Betul. Islam, iman dan ihsan. Lah ini sufi ini tadi yang dia mengartikan dengan hatinya dimulai, juga mengatakan kemaksiatan itu kemungkaran bukan dihilangkan. Hadis tersebut tidak ada kalimat izalah atau izalah. Tapi yang ada taghyir. Perubahan. Dirubah artinya bagaimana? Dari mungkar menjadi taat. Masya Allah. Jadi dari maksiat menjadi taat. Dari orang nggak benar jadi orang yang benar. Karena itu butuh kehati-hatian di dalam berdakwah. Menggunakan metode yang bagus dan sebagainya. Sebagai contoh Habib, kalau kita baca di hadis Sahih Bukhari, Baginda Muhammad SAW itu mencontohkan metode dakwah yang luar biasa. Beliau berkata kepada istri beliau, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ini terjemahan bebasnya ya Habib ya, karena kita lagi nggak buka teks hadisnya. Seandainya aku tidak khawatir terhadap kaummu yang barusan masuk Islam, maka aku akan jadikan pintu Ka'bah itu jadi 2. Ada pintu masuk dan pintu keluar. Tapi karena mereka baru saja memeluk Islam, aku tidak lakukan itu. Nabi Muhammad SAW sebetulnya beliau kan pembuat syariat atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semua ucapan, perbuatan, bahkan diamnya Nabi Muhammad SAW menjadi syariat. Tapi untuk merubah pintu Ka'bah, Nabi SAW melihat masyarakat sekitarnya. Ini kalau saya rubah sekarang, mereka akan menentang. Justru mereka nanti akan benci kepada Nabi. Itu menjadi suatu hal maksiat yang lebih besar. Sementara merubah pintu Ka'bah nggak urgent. Bukan sesuatu yang kontraproduktif akhirnya ya. Betul. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan tunda itu. Dan sampai sekarang nggak dirubah. Pernah dirubah, akhirnya dikembalikan lagi. Oleh sahabat pernah dirubah, akhirnya dikembalikan
lagi, tidak dirubah. Karena ternyata menimbulkan polemik. Jadi sesuatu yang menimbulkan polemik dihindari oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun itu Nabi Muhammad SAW. Kehati-hatian beliau dalam berdakwah sampai segitu menjaga hati umatnya, menimbang semuanya. Kemudian kalau kita lihat sebelum beliau diproklamirkan atau dinyatakan sebagai nabi dan sebagai rasul, sebelum diangkat sebagai rasul di hadapan umat manusia, Nabi Muhammad SAW ketika disuruh memindahkan Hajar Aswad, beliau tidak angkat batu itu kemudian meletakkannya, enggak. Tapi beliau minta semua orang ikut mengangkatnya. Ya, ikut mengangkat. Sampai pada titiknya baru beliau kemudian ambil dan angkat. Inilah tasawuf. Jadi melibatkan semuanya, menyelesaikan konflik yang tadinya bertikai, akhirnya menjadi bersahabat. Ini kan kerennya luar biasa nih. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tadinya bertikai, hampir bunuh-bunuhan itu. Seluruh kelompok hampir bunuh-bunuhan karena berebut memindahkan Hajar Aswad. Datang Nabi Muhammad SAW, mestinya beliau kan mengatakan, nih aku yang terpilih. Selesai beliau jalan sendiri, beliau pegang nama yang luar biasa. Tapi beliau nggak butuh nama, beliau butuh mereka semua. Setelah urusan Hajar Aswad tidak ada pertikaian. Setelah urusan Hajar Aswad semuanya beres. Maka beliau ajak semuanya untuk hatinya tidak kecewa, biar semua merasa ikut, ya, semua merasa memiliki, semua merasa diajak. Yuk angkat bersama-sama. Ini baginda Muhammad SAW. Inilah tasawuf. Berarti sebenarnya tasawuf itu satu keindahan kalau dipahami dengan cara yang benar. Betul. Nah, kadang ini orang sekarang menilai tasawuf cuma gara-gara lihat ada praktek zikir dalam tanda petik yang menurut orang tersebut yang melihat ini kok saya nggak pernah lihat ya praktek zikir seperti ini. Kemudian tasawufnya dianggap sesat, tasawufnya dianggap salah. Dia salah. Belajar tasawuf jangan melihat dari orang yang mengatakan dirinya sufi. Belajar tasawuf dari buku-buku yang mengajarkan tentang tasawuf itu sendiri. Dari penulis-penulis yang memang ulama, yang soleh, yang arif, yang paham apa itu tasawuf. Karena kalau lihat dari YouTube, dari video, dari suatu tempat gitu ya, kita bisa salah persepsi. Macam-macam karena pendapatnya ada bermacam-macam. Betul, Habib. Sedangkan ulama pemimpin tasawuf yang dikatakan pemimpin, Sayyidina Junaid al-Baghdadi kan menyatakan ilmu kami sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Berarti kan memang agama ini adalah satu istilahnya praktek yang diajarkan dalam tasawuf itu sendiri kan? Betul. Kemudian ini Habib, diskusinya semakin menarik. Sekarang ini mungkin juga keengganan orang untuk mengetahui lebih dalam tasawuf karena ada salah image mengatakan tasawuf itu nggak boleh kaya. Padahal ulama sufi yang kaya banyak juga. Masya Allah. Ya ini salah kaprah, Bib. Jadi katanya tasawuf nggak boleh kaya, Muslim nggak boleh kaya. Ya, Muslim nggak boleh kaya. Jadi orang soleh itu hidup susah. Ya. Jadi kalau hidup susah itu baru orang soleh. Padahal Nabi Muhammad kaya. Nah, kalau orang soleh hidupnya nggak susah, namanya bukan orang soleh, orang salah. Ini persepsinya seperti itu. Padahal baginda Muhammad SAW adalah seorang yang kaya raya, tapi hartanya dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang kaya raya, hartanya dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar itu orang saudagar yang kaya raya, bukan orang yang nggak punya, tapi hartanya dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pedagang yang kaya raya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Nabi Muhammad SAW, terkenal kekayaannya luar biasa. Kalau kita melihat semua itu, maka sufi nggak ada urusannya dengan harta. Kaya miskin nggak jadi masalah. Tetapi hatinya mulia, jasmaninya mulia, akhlaknya mulia, ya ilmunya Masya Allah, ilmunya terus nambah, lautan luas. Itulah sufi. Maka jadi sufi, ada yang sufi itu kekayaannya mengalahkan saudagar terkaya di zamannya. Pernah ada seorang sufi bahkan yang satu hari sedekahnya itu kalau sekarang 1 miliar. Ya, Laits bin Sa'ad itu, nggak salah ya. Ya, satu hari sedekahnya 1 miliar. Sehingga rajanya di zaman itu beliau marah ini. Kamu ini saudagar kok mau ngalahkan raja sedekahnya. Maka beliau menjawab, mohon maaf saya nggak ada niat untuk nyaingin siapapun. Tapi saya tidak bisa sedekah yang lebih kecil dari penghasilan saya 1 hari. Jadi minimal sedekah saya itu sama dengan penghasilan saya 1 hari. Itu yang saya sedekahkan penghasilan saya 1 hari. Masya Allah. Dihabiskan semuanya itu, tekno itu. Nah, ini sufi. Ini sufi. Berarti sebenarnya untuk
mendalami tasawuf nggak harus ustadz ya. Bentar. Pedagang, kemudian pemuda, mahasiswa, ibu rumah tangga sekalipun, mereka sebenarnya bisa menerapkan ilmu tasawuf dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah sekarang kalau untuk ibu rumah tangga, bertasawufnya gimana ini Habib? Luas. Karena tasawuf itu sendiri Islam, iman, ihsan, semuanya kan. Ya. Maka ibu rumah tangga dan bertasawuf contohnya Ya. masalah memberi makan anak, suami dan anggota rumah tangga. Tasawufnya bagaimana? Nggak ngejar makanannya enak dulu. Halalan thayyibah. Yang halal, yang baik. Baik ini kan ya enak, ya sehat, macam-macam maknanya ya. Tapi halalnya terdahulu. Maka kalau ibu rumah tangga ini dia mau menerapkan tasawuf, yang dia pikirkan kemanapun dia cari makanan yang halal dulu. Setelah yang halal, baru dia cari resepnya yang enak ini. Ya resepnya yang enak. Kemudian menyajikannya. Ini baru makannya ya Beb ya. Menyajikannya. Kalau makanannya enak, yang menyajikan nggak enak. Jadinya nggak enak. Maka menyajikannya ya akan terus Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika menyajikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian suap-suapan dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini indah ini, indah. Indahnya luar biasa. Bagaimana menyajikannya dengan indah, makannya juga dengan indah. Ini baru bab makanan. Kalau setiap hari seperti itu nih ibu rumah tangga kepada suaminya, kepada anaknya, Masya Allah. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, putranya Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bagaimana ketika di meja makan mau makan. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma setiap kali makan tidak berani mengambil makanan sebelum ibunya mengambil. Masya Allah. Jadi nunggu ibunya ngambil, baru beliau berani ngambil makan. Masya Allah. Saat ditanya, kenapa kamu kok setiap kali makan kami perhatikan tidak menyentuh makanan sebelum ibumu Fatimah Zahra radhiyallahu anha menyentuh makanan tersebut? Jawaban beliau adalah, ya karena kami khawatir itu di meja makan ada makanan yang dilihat oleh ibu kami dan ibu kami ingin. Ibu kami inginkan makanan tersebut. Keburu kami mengambil dulu dan kami makan. Akhirnya ibu kami ada rasa kecewa. Karena makanan sudah nggak ada. Kan terbatas ya. Kecewa sehingga Allah murka kepada kami. Karena kami durhaka pada orang tua. Ini namanya keluarga yang mengamalkan tasawuf. Sufi. Seperti itu. Masya Allah. Jadi berarti tasawuf itu punya makna yang sangat luas sekali ya. Betul Habib. Kemudian kalau peran zikir sendiri Habib, mungkin ini sebagai pertanyaan yang terakhir menutup podcast pertama kita podcast dakwah ini. Nanti akan kita lanjut podcast berikutnya. Peran zikir sendiri dalam ilmu tasawuf itu sejauh mana? Ya, zikir ya. Zikir itu namanya mukmin, namanya sufi. Di atasnya mukmin karena kalau sufi ini sudah ihsan. Islam, iman, ihsan. Arkanuddin di dalam dirinya sudah sofa bersih, jernih. Bernih ini ya. Maka seorang sufi nggak mungkin dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam diamnya, dalam geraknya, dalam apapun selalu dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Zikir dalam arti yang hakiki itu sudah ada dalam dirinya. Nah, untuk mencapai zikir yang seperti itu, maka para sufi menerapkan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara zahir, Al-Quran mensifatkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Maka para sufi dalam segala keadaan tersebut berdiri, duduk maupun berbaring berzikir. Ya. Ingat Allah. Ingat Allah baik dengan sebutan menyebut la ilaha illallah, Allah subhanallah, kalimat zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW maupun dalam hatinya selalu ingat dan sekaligus tafakkur. Jadi dalam satu kalimat zikir itu, Allah, lisan menyebut Allah, hati mengagungkan Allah, pikiran ini menghayati seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi hidupnya ya luar biasa. Masya Allah. Nah, proses untuk ke sana, ia mendawamkan zikir. Ya, memaksakan diri satu hari membaca kalimat tahlil sekian kali, membacakan kalimat tasbih sekian kali. Jadi sambil memaksakan diri dulu ya, Beb. Dipaksakan, semua harus dipaksakan. Ya. Karena kalau tidak dipaksakan nanti tidak bisa jadi. Ya, jadi jangan zikirnya nunggu kalau mutaja berarti ya. Oh, iya, enggak. harus dipaksakan. Sama seperti orang mau latihan nyanyi. Betul. Latihan nyanyi itu dipaksakan terus, tarik suara terus sampai akhirnya mahir. Sampai nafasnya tinggi, suaranya bagus. Betul. Seperti nyupir. Ya. Orang nyupir itu ya dipaksakan keluar naik mobil. Lama-lama dia bisa sambil nyupir, ya walaupun nggak boleh ya, tapi dia bisa itu telepon.
Sambil nyopir dia bisa baca toko-toko yang ada di sekitarnya itu. Jalan, oh ini ada warung ini, oh ada ini, bisa itu. Apakah dia tidak konsentrasi sama jalan? Dia konsentrasi. Tapi dia udah punya kelebihan, ya, kemampuan untuk menggunakan fasilitas di tubuhnya lebih daripada orang lain yang baru belajar nyopir, karena dia sudah handal. Nah, orang-orang udah latihan zikir itu nanti, dalam satu zikirnya dia bisa melakukan banyak hal. Masya Allah. Ya, susah dijelaskan sekarang, Habib. Ini ranah khusus, khusus. Dan waktunya juga terbatas juga. Ya. Oke, ya betul, Habib. Pemirsa, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, ya tidak terasa ngobrol dengan beliau, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi cukup lama, 25 menit kurang lebih. Masya Allah. Berbicara. Beliau ini sebentar lagi mau ngajar Ihya Ulumuddin di majelisnya. Mudah-mudahan dialog kami yang pertama di podcast dakwah Majelis Ar-Raudhah Habib Naufal Al-Idrus ini berkah manfaat. Amin. Kalau Anda suka, tulis komentarnya. Ya, jangan cuma nonton, tapi tulis komentarnya. Komentarin yang banyak. Saran, kritik, masukan, model apapun gak jadi masalah. Ya, suka kami mendapatkan saran, kritik, masukan. Ya, kalau senang dengan yang seperti ini, sampaikan kepada kami, biar kami lebih bersemangat. Ya, karena kalau kita mengemas suatu, kemudian kita dapat follow up yang positif, kita akan lebih semangat untuk mengembangkannya. Ya. Masya Allah. Oh, orang suka, kita akan lebih mengembangkannya. Siapa tahu, insya Allah ini menjadi sarana kita untuk belajar banyak bersama Habib Muhammad, insya Allah. Dan juga nanti kalau ada kita yang belajar sama Habib Naufal ini. Nah, saya sebagai penyemangat, ya, insyaallah. Jazakumullah khairan wa lakum minkum, semoga berkah manfaat. Undur diri dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.